Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz. Nah, Ustaz Abdurrahman Naufal. Kaifahalukum? Alhamdulillah, Ustaz. Tayyib, Ustaz. Kaifahalukum, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Ustaz Alhamdulillah. Abdurrahman Naufal nih, alhamdulillah nih. Akhirnya kita bisa ngadain podcast ya. Podcast pertama nih, insya Allah. Podcast alumni. Ya, tapi kan nanti anak upload di YouTube, jadi mungkin Antum bisa memperkenalkan diri dulu, termasuk biar adik-adik kelas Antum nanti kalau ada yang lihat tahu Antum angkatan berapa gitu. Nama lengkap antum Boleh. apa? Panggilan antum apa? Fadal, Sat. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Ana Abdurrahman Naufal. Ana alumni tahun 2021. Awal gabung di Minhaj itu 2018. Tahun ajaran 2018-2019. Angkatan ketujuh. Kalau Ustadz masih ingat pasti lah, yang masih ingat sama Alan dan sama Said Raihan. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki sekarang saat ini berkuliah di Universitas Islam Madinah, Alhamdulillah. jurusan Kidah dan Dakwah semester 7 gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Alan tuh ketua OSISnya waktu itu ya. Ya, itu asisnya dia waktu itu, Alan. Antum tapi inget gak? Pertama antum ada di situ tuh itu pertama Ana juga masuk ke Minhas sebenarnya. Oh, berarti Pas antum kelas 11 maksudnya pas 2018, antum kelas 11. Pas antum kelas 11. iya, 11. Awal guru matematika anak kan Ustadz gitu. Di sana ada pelajaran matematika nggak di UIM? Gak ada Ustaz, kecuali Oh, nggak nanti ada. nih semester 7. Bukannya ada jurusan Kalau umumnya? ada, ada. Tapi kalau di jurusan agamanya nggak ada. Tapi kalau di jurusan umum itu kayak kelas persiapan mungkin Ustaz ya. Kelas persiapan baru ada matematika, fisika, Oh kimia, gitu. kayak gitu Ustaz. Oke. Kalau sekarang berarti lagi semester berapa nih di sana? Baru masuk 7 Ustaz. Alhamdulillah. Baru masuk 7. Alhamdulillah. Berarti tahun depan udah beres ya? Insya Allah Ustaz. Mohon doanya biar bisa lanjut nih Ustaz. Ya Allah. Nah, amin, amin. Nah, ini biar jadi dokumentasi kita juga nih sebelum Antum lulus nih. Untuk menginformasikan ke teman-teman kita yang mau masuk UIM ya, terutama adik-adik Antum nih yang ada di Pondok Pesantren Minhas Sohabah. Tapi sebelum ke hal-hal detailnya, mungkin Antum bisa ceritain perjalanan Antum saat dari SMA sampai bisa ke UIM tadi tuh mungkin ada hal-hal yang bisa diceritain yang bisa jadi manfaat buat adik-adik kita. Oke. Berarti dari awal SMA Ustaz ya. Nah, Mungkin kalau ditarik agak mundur Ustaz ya. Mungkin Anda boleh cerita sedikit dari apa namanya dari SD. Cuman sebelum itu ya Alhamdulillah. Ini semua tentu apa namanya taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghantarkan kami bisa sampai ke sini. Ini semua berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pasti doa orang tua. Alhamdulillah ibu bapak anak sangat mendukung waktu itu, doa orang tua, kemudian support mereka. Bahkan kalau anak ingat-ingat lagi nyiapin berkas itu, bapak anak ikut bikin paspor nemenin, bikin Masya Allah. rekomendasi ke Kemenak dan MUI nemenin, kemudian ke SKCK, ke Mabes waktu itu nemenin. Jadi semua hal, alhamdulillah orang tua anak sangat ikut. Kemudian juga, insya Allah, guru-guru dan asatidah di Minhajus Sahabah, terkhusus anak spesialkan di sini Ustadz kami, orang tua kami, Ustadz Irfan. Beliau dari awal kelas 10 ya istilahnya, kenapa anak sebut sebagai orang tua, karena dari nol gitu, Ustadz. Dari nggak bisa apa-apa, beliau sabar banget. Bahkan apa namanya, siang-siang itu yang harusnya istirahat, beliau relakan untuk ajarkan kami bahasa Arab. Karena di kelas itu banyak yang nggak bisa bahasa Arab, yang notabene bukan dari pondok. Jadi beliau relakan waktunya untuk ngajar kami. Kemudian juga asatidah yang lainnya yang berkesan bagi anak waktu awal mondok itu seperti Ustadz Adam Bajri, dan beliau alhamdulillah termasuk alumni Minhajus Universitas Islam Madinah juga.
Ustadz Adam, kemudian Ustadz Farhat Bajri, kemudian Ustadz Abdul Hadi rahimahullah, dan juga Baik. Syekhuna Al-Fadil Dr. Khalid Al-Mahdali. Seperti itu, Ustadz. Kemudian mungkin masuk ke ceritanya. Jadi kalau ditarik agak mundur, Ustadz ya, dari SD itu emang udah bercita-cita ingin bergelut di bidang agama. Nah, kemudian masuk SMP pun juga masih, tapi ya itu belum mengenal manhaj salaf, Ustadz. Nah, Belum mengerti. Kemudian masuk tahun 2014 itu berarti anak SD akhir kelas 6. Alhamdulillah orang tua anak haji. Bapak waktu itu haji, bapak anak haji ngelihat di Masjid Nabawi itu ada Ustadz Firanda. Ikut kajian Ustadz Firanda waktu itu Ustadz Firanda masih doktoral ya, mengajar di Masjid Nabawi khusus bahasa Indonesia. Kemudian bapak anak pulang ceritakan tentang hal itu. Anak waktu itu masih bercita-cita pengen ke Mesir lah gitu, bukan ke Saudi. Cuman Mesir kan apa namanya uangnya juga lumayan gitu. Akhirnya bapak Ana bilang kalau bercita-cita keluar negeri dengan duit yang seperti ini nggak bisa papa bayarin kata bapak Ana. Tapi harus cari beasiswa. Dari situ Ana bertekad. Kemudian setelah itu Ana lulus SMP ya. Oh ya, akhir kelas 9 tuh Ana coba survei kan. Ana coba survei pondok mana nih yang cocok gitu. Pondok mana yang cocok untuk apa membantu anak masuk ke UIM gitu. Akhirnya awalnya anak coba daftar Riyadhus Shalihin. Anak coba Riyadhus Shalihin, tapi karena jauh ya dari rumah tempatnya akhirnya nggak jadi. Kemudian coba daftar ke Al Maktub di Sukabumi. Ternyata Al Maktub itu mensyaratkan kalau kita masuk SMA itu harus 5 juz. Sementara anak apa namanya 1 juz aja nggak 10 punya juz. gitu. Karena kan anak di SMA akhirnya ya sudah nggak bisa. Kemudian bapak anak itu dapat informasi dari pembimbing hajinya dulu, Minhajus Sahabah. Nah, cobalah survei ke Minhajus Sahabah waktu itu di akhir 2017. Nah, kalau nggak salah November apa Desember ya. Kemudian lihat-lihat asri banget tempatnya, Insya Allah gitu, adem. Kemudian juga cocok lah untuk menuntut ilmu. Anda lihat, alhamdulillah daftar, kemudian tes, alhamdulillah lolos. Kemudian awal belajar di Minas itu 2018 kan. Karena waktu itu memutuskan untuk di kelas bahasa. Dulu cuma 2 kelas kan, IPA dan bahasa. Saya ingat waktu itu. Anak pilih kelas bahasa. Dan waktu itu anak angkatan kedua kelas bahasa waktu itu. Di situ kan ada tes penempatan tuh, Zat. Tes kelayakan bahasa Arab, layak apa enggak. Nah itu pas dites nilai anak 26. Nilai dua puluh 26. enam ya, Masya Allah. Nggak punya apa nggak punya basic banget gitu. Jadi asal jawabannya waktu itu. Cuman Ustadz Irfan bilang, ayo nggak apa-apa. Beliau semangati, insya Allah kita bantu sama-sama. Itu saat. Jadi di awal belajar tuh anak bener-bener kaget, bener-bener gimana ya? Biasanya di SMP waktu itu pakai bahasa Indonesia, ini full bahasa Arab waktu itu. Mana yang pertama kali waktu itu yang ngajar Ustadz Abdul Hadi rahimahullah. Ya, beliau ngajar waktu itu fikih, ya, beliau jebolan apa namanya Yaman kalau nggak salah ya. Nah, itu lumayan juga ininya bahasanya. Jadi mana bener-bener pusing waktu itu. Ngelihat buku juga, waduh, bukunya pakai bahasa Arab. Jadi anak rada minder sama teman-teman yang udah mondok dari lama gitu. Dari Al-Minhaj SMP-nya kan, ya, aduh, ya berat nih gitu. Cuman ya sudah Bismillah aja gitu. Alhamdulillah berkat taufik dari Allah, kemudian semangat asatidzah, terkhusus Ustadz Irfan waktu itu membina kami 3 bulan, anak alhamdulillah bisa mengejar itu. Ya, mungkin nanti penonton atau pemirsa bertanya-tanya, 3 bulan kok bisa gitu. Ya, ya nggak ada sih yang apa namanya yang spesial dari strategi anak ya kecuali memang itu murni dari taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak pribadi wasilahnya coba waktu kosong itu anak gunakan untuk baca buku walaupun nggak ngerti gitu nggak ngerti isinya apa itu baca aja gitu yang penting anak bisa baca kemudian coba ngomong bahasa Arab itu sendiri atau dengan teman-teman yang mau diajak gitu
Kemudian belajar malam setiap hari, kecuali hari libur gitu. Nah, gunakan santai. Alhamdulillah bisa ngejar. Kemudian sampai di tiba-tiba nih kelas 12 sadar gitu ya, tiba-tiba kelas 12 semester 2 2021 waktu itu. Nggak kerasa ya, nah waktu itu bingung, kayak galau lah mau lanjut kemana gitu. Banyak pilihannya kayak ada Lipia, Minhajus Sunnah waktu itu juga masuk ke pilihan anak. Bahkan Ustadz Irfan waktu itu sempat ngedaftarin ke Minhajus Sunnah. Kemudian setelah itu pilihan anak juga itu aja sih, dua itu kayaknya. Pengen karena kan kalau mau ke UIN nunggu 1 tahun ya saat pengumumannya ya, harus Ya, apa namanya, harus waktu kosong 1 tahun itu kita gunakan apa, sampai bingung lah intinya. Kemudian diskusi sama orang tua, kemudian juga diskusi dengan para asatidzah, terkhusus waktu itu Ustadz Ribut. Itu Ustadz Ribut arahkan, Ustadz Abdullah Ribut arahkan, coba jadi musyrif aja atau gabung sama kami lagi. Insya Allah persiapan untuk ke Libya, persiapan untuk ke Timur Tengah kami bantu. Itu Masya Allah anak, apa ya, Minhaj itu adalah sesuatu di hati anak, ada tempat di hati anak, karena bahkan sudah lulus pun kita masih diperhatikan gitu, dengan syarat kita mau. Nah itu syaratnya, dengan syarat kita selesai alumni kita mau, Insya Allah dibantu gitu. Alhamdulillah akhirnya anak putuskan untuk musyrif. Kemudian eh, apa namanya, dibantu waktu itu persiapan tesnya itu sama Ustadz Dede. Sama Ustadz Dede, beliau ngajarin anak bahas-bahas soal, kemudian kita diskusi soal sampai akhirnya bulan Agustus, Ustadz. Agustus 2021 itu anak coba daftar. Ah, qadarullah nggak keterima, tertolak di PIA Jakarta waktu itu. Karena pertama kali anak kena diwawancara, Ustaz. Kena diwawancara bahasa Arab pertama kali sama orang Arab asli. Jadi, waduh, gugup banget, gugup banget. Akhirnya, nggak apa ya, jawaban itu nggak ini, karena bertabrakan antara mau jawab dengan menata bahasa. Itu ribet banget, Ustaz. Kayak wah, pertama kali kan kaget. Ya mungkin sekedar tips ya buat teman-teman yang masih di pondok, gunakan waktunya untuk terus praktek bahasa Arab sampai lancar kayak kita ngomong bahasa Indonesia. Kalau Ustaz Irfan tuh bilang gitu, belum dikatakan lancar ngomong bahasa Arab kalau misalkan bahasa Arabnya belum seperti ngobrol bahasa Indonesia, kata beliau bilang gitu. Dan manfaatkan juga di Mahat kita ada Syekh Khalid ya, beliau langsung asli dari Arab, itu dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Sebelum mungkin sedikit kembali lagi tadi kan Lipia ya. Kemudian sebelum persiapan Lipia waktu itu, Ana itu lulus kira-kira pertengahan tahun 2021, Zat. Nah, yang waktu itu lulus di mana COVID nih maksudnya? di Minhaj, Ah lulus ya, SMA. lulus Minhas Lulus 2021. itu wisuda 2021 kalau nggak salah. Iya, iya benar 2021. Cuman bulannya Ya, Ana lupa kapan. ya pastinya kan di antara bulan Mei, Juni, April, Mei, Juni lah Iya ya betul. kalau normalnya kelas 12 tuh. Kalau di pondok ya di rentang Online itu waktu loh. itu. Betul, Zat. Angkatan COVID waktu itu. Nah, Terus terus. selesai lulus itu Ana urus pemberkasan, langsung urus pemberkasan untuk kuliah. Ustaz. Jadi mungkin sedikit tips dan nasihat buat terutama yang kelas 12. Jadi lulus itu jangan pikirannya mau main gitu, mau jalan-jalan ke sana kemari ya. Kita harus fokus dengan apa yang tujuan kita di awal, kita mau ngapain. Jadi lakukan di waktu kosong itu. Nah, itu Ana dapat info berkas dari mana? Sementara kan Ana di pondok tuh. Nah, itu alhamdulillah Ustaz. Anak kelas 12 waktu itu ditunjuk jadi mudabir, Ustaz. Nah, Mudabir itu kayak semacam apa, pembantu atau pendamping musyrif, bukan pendamping, lebih ke pembantu sih. Ana ditunjuk mudabir kelas 7 yang waktu itu musyrifnya Ustadz Putra. Ustadz Putra ini juga alumni angkatan 5 dari Minhajus Sahabah. Nah, di situ Ana lihat itu beliau sibuk ngurusin berkas, sibuk terjemahin dan segala macam. Alhamdulillah waktu itu Ana manfaatkan untuk ngobrol, tanya-tanya, sharing-sharing tentang berkas, kemudian tata cara menyiapkannya. Alhamdulillah Ana dapat dari situ. Kemudian yang kedua, ketika liburan itu Ana manfaatkan coba ikutin Instagram atau YouTube atau Facebook yang berkaitan dengan Universitas Islam Madinah atau di kuliah di Timur Tengah atau Lipia. Jadi
Ana dapat informasi dari dua cara tersebut, Ustaz. Eh, Kemudian sudah tuh Ana kumpul informasi. Setelah lulus, Ana selesaikan berkas. Dan 2021 itu, Ustaz, UWIM itu bukannya bulan September. Hmm. Alhamdulillah, sebelum Ana musyrif, berarti kan tahun ajaran 2021-2022 itu udah selesai, Alhamdulillah. Jadi sekitar 2 atau 3 bulan sebelum buka pendaftaran, Alhamdulillah Ana sudah selesai berkas. Jadi sekedar tips juga nih buat teman-teman alumni atau kelas 12 yang mau daftar, sebaiknya berkas itu kita siapkan sebelum buka. Jangan sampai nanti sudah buka pendaftaran kita sibuk nih ngurusin berkas. Itu malah takutnya ribet dan daftar di akhir-akhir. Karena gini Ustaz, pendaftaran itu kebanyakan tertolak sebab dua. Sebab dia telat daftar di akhir-akhir atau berkasnya nggak lengkap. Nah Hmm. ini disebabkan paling banyak karena mempersiapkan berkasnya itu ketika sudah buka. Ini kan sesuatu yang tidak dianjurkan. Seperti itu Ustaz. Mungkin kita lanjut cerita lagi. Setelah itu tahun ajaran 2021-2022, Ana lanjutkan aktivitas menjadi musyrif. Waktu itu Ana diamanahkan jadi musyrif kelas 7 2021 itu. Mereka sekarang udah kelas 11, Ustaz. Kalau Ustaz itu ingat angkatan Firas, si Ustaz kenal adik Nah, Ana Firas itu kan. Cuman adik Ana Firas itu kan nggak di SMP-nya nggak di Minhaj. Jadi Ana waktu itu jadi musyrifnya Ardel, Afif, Mikdad dan kawan-kawan itu Ustaz. nah, Alhamdulillah sekarang masih komunikasi sama mereka. Kemudian eh, tadi kan di bulan Agustus Ana tertolak Lipi Jakarta Ustaz. Akhirnya bulan November 2021, Ana coba daftar Lipia Medan, Idat Lugowi. Tapi online dia. Alhamdulillah waktu itu keterima. Tapi pembelajaran daring karena masih baru selepas COVID ya. Nah, 2022 tuh, berarti Januari 2022 itu mulai belajar di Lipia Medan secara online. Kemudian datang tuh Ramadan 2022. Jadi Alhamdulillah 2021 di bulan September, Ana berhasil daftar di UIM. Alhamdulillah, sampailah nunggu di Ramadan 2022. Alhamdulillah, kalau nggak salah waktu itu bulan Juni, di Ramadan 2022, Ana dapat info email bahwasannya status pendaftaran Ana murosyah. Alhamdulillah, di Universitas Islam Madinah. Murosyah itu maksudnya, istilahnya tuh kayak 90% sudah lolos berkas gitu. Alhamdulillah. Tinggal 10%-nya. Alhamdulillah. Kemudian selesai tahun ajaran 2021-2022. Anak bimbang tuh saat waktu itu. Karena kan udah kuliah offline tuh. Antara lanjut ke Medan atau musyrif. Sambil iseng daftar Lipia Jakarta gitu. Isengnya tuh karena gini, Tat. Takutnya kalau dilepas nih, kalau kita coba daftar Lipia Jakarta, ketahuan data kita tuh ada Lipia Medan, malah tertolak di Lipia Jakartanya. Jadi kayak apa datanya tuh terintegritas gitu ya. Takutnya kan seperti itu. Akhirnya nah bingung karena kan kontrak musyrif juga masih ada waktu itu dan mau ditinggal nih santri-santri sayang juga baru setahun gitu. Akhirnya nah Bismillah nah putuskan musyrif sambil coba iseng daftar Lipia Jakarta di Idat Lugowi waktu itu. Karena daftar di bulan Agustus, alhamdulillah waktu itu keterima. Udah apa alhamdulillah. namanya udah ngerti seluk beluknya gimana ngomongnya apa yang harus dijawab alhamdulillah. Jadi mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023 itu anak musyrif sambil bolak-balik pondok Bogor ke Lipia Jakarta Selatan dan ya itu capek banget Ustaz, karena bangun sebelum subuh sekitar jam 3 atau setengah 4 kemudian naik motor ke stasiun Bogor, habis itu sambung kereta, dan itu sekitar 2 jam atau 1,5 jam, belum lagi Ustaz pasti pernah merasakan kan apa namanya Wow. kereta pagi-pagi, ya Allah, sumpek banget Ustaz ya. Orang mau kerja, habis itu sambung angkot lagi, baru habis itu belajar di Lipia dan seperti itu diulangi setiap hari Ustaz. Capek banget gitu. Mungkin kadang anak juga sakit,
flu atau demam ya karena tadi kecapean itu. Akhirnya bulan November 2022 tuh Masya Allah ada info tuh di grup. Karena oh ya mungkin sekedar tips juga nih buat teman-teman santri atau alumni. Kita tuh ketika nunggu daftar atau sebelum daftar bahkan kumpulkan info sebanyak-banyaknya. Apa yang berkaitan dengan UIM atau yang berkaitan dengan tim teng atau berkaitan dengan Lipia itu ikutin deh pokoknya. Pasti itu bermanfaat. Pasti itu bermanfaat. Karena kadang info-info yang nggak disangka tuh ada gitu. Ya ini contohnya info apa namanya? Kita tuh ngelihat pendaftaran berubah itu, status pendaftaran berubah itu antara email atau web. Dan ini kan dua hal ini kita jarang buka secara rutin, Zat, ya. Kalau kayak WhatsApp, Instagram itu kan setiap hari tuh. Ya. Nah, waktu itu HP Ana itu lagi dipakai telepon sama santri Yazid waktu itu kalau nggak salah namanya Yazid. Terus dia bilang, Ustadz, ini ada info, Zat, info WIM kata dia. Ana ambil dong buru-buru. Ana lihat, Masya Allah di situ pengumumannya ini udah ada info status perubahan perubahan status pendaftaran. Silakan dilihat masing-masing. Ana cek, alhamdulillah ada tulisan Mubarak tama qabulu ke fil jamil. Alhamdulillah waktu itu 2022 bulan November Ana keterima dan insya Allah senang banget. Alhamdulillah. Kemudian sampailah ke tanggal 13 bulan Januari 2023 Ana resign dari Musyrif untuk fokus mengurus berkas-berkas lanjutan ke UIMSAT seperti bikin visa, medical check up, biometrik, dan pengurusan lainnya. Setelah proses itu, Ana berangkat 3 Maret 2023 dan resmi menjadi mahasiswa UIM. Seperti itu, Zat, kurang lebih. Zat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah ya, perjalanannya menarik nih. Alhamdulillah, Zat. Ana Alhamdulillah. pengen dalami beberapa hal sebetulnya, cuman kayaknya eh, kalau Ana dalamin kita bisa 2 jam 3 jam kayaknya nih Sat. Ana Ah, ambil beberapa hal aja paling ya. Pertama ini nih boleh. Sat, tadi Antum ceritain itu, Antum tuh ternyata ya apapun itulah background awalnya, tapi ternyata Antum dari kecil itu udah emang fokus di agama ya, maksudnya memang pengennya ke sana gitu. Alhamdulillah, Zat. Kayak apa ya? Bahkan orang tua anak itu sempat jadi alhamdulillah orang tua anak itu mendidik di lingkungan agama Ustaz. Alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan ilmu waktu itu ya banyak tuh hijrahnya Ustaz. Berkali-kali hijrahnya. Bahkan orang tua anak waktu itu sempat ikut kajian yang mana kajiannya itu ternyata pematerinya ini orang Syiah Ustaz. Tahu Oke. itu setelah setahun. Kemudian pindah coba hijrah ikut ke organisasi yang terlarang di Indonesia mungkin Anda belum bisa sebut ini sudah dicap teroris lah akhirnya kaget lagi orang tua anak tobat lagi akhirnya dan orang tua anak baru mengenal salaf itu alhamdulillah di akhir 2006 Ustaz. Nah, Waktu itu dengerin kajiannya Ustaz Abdul Hakim Abdad alhamdulillah jadi dari situ memang sudah ini Ustaz terdidik di lingkungan agamis insya Allah alhamdulillah tapi ya tadi anak pribadi itu belum mau mengenal manhaj salaf masih sering inilah padahal orang tua anak udah nasihatin gitu ini yang benar cuma anak enggak enggak mengindahkan baru mengenal salaf itu benar-benar ya ketika masuk SMA Al Minhaj alhamdulillah seperti itu ya. Tapi saat sebelum Ana lanjutin nih, masih menarik sebetulnya Ana masih pengen nanyain tentang itu. Tapi Ana ingetin nih, ini rencana obrolan kita upload di YouTube ya. ya betul Gak Zat. apa-apa nih Antum cerita tentang orang tua Antum nanti kita upload di YouTube gak masalah nih. Aman sekarang udah Aman minta ya, izin juga udah nih buat tersaring ya. Oke. betul, betul. Ya maksud Ana tuh gini, saat ini kan Ana juga sekarang kan lagi sama adik-adik Antum nih di Mahad nih ya. Dan untuk yang kelas 12 kan ini udah momennya nih. Udah Januari walaupun mereka belum datang, ini tuh momen mereka tuh berubah-ubah nih. Persiapan pengen ke sana, pengen ke sini. Kalau balik lagi ke Antum tadi, maksud Ana tuh berarti perjalanan Antum dari SD sampai ke SMA itu benar-benar full pengennya tuh ke agama, nggak ada perubahan gitu di momen tertentu. Oh, Ana pengen ke umum misalkan atau ke PTN, nggak ada tuh. Sempet waktu itu SMA itu pengen jadi nahkoda Zat. Masya Allah. Di SMP ini SMP kelas SMP ya pokoknya SMP karena kan anak pulang kampung ke Sumatera Barat Zat. Itu kan Nah, kita lewat jalur laut itu di antara Selat Sunda itu
oh tertarik nih kayaknya keren jadi Menarik gitu ya. inilah gitu. Nah, nah kode itu kan matematikanya terus kuat Zat. Nah, Matematikanya, fisikanya, kimianya, terus pembaca peta segala macam itu anak lemah semua Zat. wah Jadi bukannya akhirnya anak matematika satu antum waktu itu bagus juga dibanding kan Ustadz teman-teman yang antum yang lain maksudnya. mana pokoknya pas SMP itu tuh merasa kurang terus udahlah Oke. pupus. Kemudian juga ada sempet mau menggeluti bidang biologi Zat. Karena ada Oh gitu. cita-cita pengen jadi peternak sapi. Karena kan Ana seneng banget gitu kayak jadi peternak gitu, peternak sapi atau kambing. Cuman pupus juga. Jadi akhirnya kuat di agama, Zat. Malah alhamdulillah kuat di agama atau seneng aja gitu, Zat. Ada Oke. alhamdulillah Allah kasih giroh di sana seperti itu, Zat. Oke, artinya Berubah-ubah sebenarnya juga mah Zat. normal-normal aja ya. Sama kayak yang lain Betul. gitu ya. Adalah berubah-berubahnya gitu ya. Tapi Ya, alhamdulillah ternyata dari kecil antum udah ada niatannya di situ dan alhamdulillah Allah izinin tuh gitu ya. Sekarang di UIM udah semester 7 berarti kan. Insya Allah. Nah, Ustaz Abdurrahman Nova, yang berikutnya nih, banyak sebetulnya yang menarik tuh tadi Ana pengen bahas, cuman kayaknya kita harus singkat gitu ya, karena menarik buat Ana belum tentu menarik buat adik-adik antum juga nih. Terkait tadi yang antum ceritain, Sat, kan kalau di pondok kita ini, di pondok pesantren Minhaj Sahabah itu kan untuk pengabdian itu kan sebenarnya nggak wajib ya, bukan yang wajib gitu ya. Jadi ada kriteria khusus lah, tapi kalau memang yang normal tuh biasanya nggak ada. Tapi antum termasuk yang akhirnya malah tertarik untuk jadi musrib ya di situ ya? iya, Zat. Tertarik untuk jadi muslim. Nah, tadi arahan saat ribut tadi, saat Abdullah ribut Nah, mengarahkan seperti itu. Sudah, Ana ikut juga dukungan dari Bapak Ana waktu itu nasihatin. Bapak Ana tuh nasihatin gini, Bang, anak kan dipanggilnya Bang di rumah karena anak ya, pertama. Kalau jadi muslim itu, incernya jangan cari uang. Incernya siap. jangan cari uang. Karena gini, Zat, jujur, Zat. Ya uangnya gede banget. Beliau bilang gitu. Mana bilang gitu. Jangan cari uang, tapi carinya itu kita cari pengalaman, kemudian cari berkah bisa deket sama asatidzah, kemudian cari niatnya itu menyalurkan ilmu nih selama 3 tahun di pondok, salurkan ke adik-adik kelas. Itu kata Bapak Nazar. Dan jadikan Nah, itu semua wasilah untuk bisa keterima di Universitas Madinah. Seperti itu. Jadi memang anak nggak wajib pengabdian, nggak diwajibkan. Memang pondok kita juga nggak wajib pengabdian sebenarnya, cuman ya. alhamdulillah itu jalannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik kenapa? Karena gini nih, Sat. Adik-adik antum nih kadang ada beberapa yang justru malah sudah mulai menyepelekan posisi musrib ini seolah-olah wah musrib gitu wah kuliah di sekolah di Minhaj lulus jadi musrib itu tuh menjadi sesuatu yang buat beberapa orang gitu ya. Nah, ini maksudnya antum kan berarti bisa jadi salah satu motivatornya lah untuk mengingatkan bahwa ya itu sesuatu yang baik gitu. Bahkan jadi ajang untuk mengamalkan ilmu kita gitu ya. Bahkan Ana lihat tulisan antum tuh. Antum kan pernah share ke Ana tuh tulisan tuh Ana baca tuh. Antum bahkan di Ah, situ bilang bahkan kalau misalkan mau jadi musrib sebisa mungkin fokus nggak usah sambil kuliah yang antum tadi ceritain kali ya. Berangkat oh, pagi, betul. kemudian balik ketemu anak-anak. Akhirnya capek gitu ya. Karena itu apa namanya tujuan musyrik itu bukan sekedar cari uang atau aduh gabut nih di rumah baru lulus ngapain enggak Zat. Banyak Zat. Kita istilahnya kita apa ya kita tuh bagian dari keluarga Al-Minhaj gitu jadi adik-adik kelas kita itu juga termasuk keluarga kita jadi bantulah dan pasti alumni itu ya seperti para ulama katakan ahlu Makkah adro bi sya'biha. Orang Heeh. yang tinggal di Mekah itu lebih ngerti. Jadi kita alumni itu seharusnya lebih ngerti keadaan pondok kita. Kalau memang ada kekurangan kita bantu. Kalau ada kebaikannya kita jaga dan kita kembangkan kalau bisa. Seperti itu Zat. Jadi jangan diremehkan. Musyrik Nah, itu nggak gampang. iya. Seperti itu Zat. Bahkan sebenarnya kalau kalau menjalankan peran musrib sebaik mungkin itu bisa ngebantu banget ya, ngebantu adik-adik kita yang ada di pondok ya. Banyak itu Nah, kayak tadi yang disebutkan Saputra. Kemudian satu lagi musyrik baik itu juga ada Ustadz Aji. Kan beliau kan dulu musyrik tuh Zat. Sekarang Masya nah, Allah. Ustadz Aji. Kemudian Ustadz Muti.
angkatan 3, Ustaz Fuad, dan masih banyak Ustaz. Seperti itu Ustaz. Nah, nah. Nah, ini antum dari tadi banyak nyebutin merek, karena nanti harus izin juga nih. Barangkali ada yang nggak mau disebutin mereknya nih. Tapi nggak apa-apa lah, ini untuk awalan ya. Untuk awalan kita. Kemudian saat yang menarik berikutnya sebetulnya udah pasti kan bahasa Arab itu jadi syarat untuk masuk ke UIM dong. Betul Ustaz. Nah, tapi kan kalau kita ceritain sekarang nih, kalau kita bahas sekarang juga, oh waktunya panjang. Kalau antum berkenan, nanti kita cari waktu lagi. Kalau untuk bahasa Arab mah kita khususin deh. Kebetulan anak juga lagi memperdalam juga nih, biar bisa memotivasi adik-adik antum, biar bisa biar bahasa Arab di ma'had kita lebih luar biasa lah dari sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan Allah izinin nanti kita cari waktu yang lain kalau kita ngebahas untuk bahasa Arabnya. Kayaknya kita bisa fokusnya ke UIM ya, karena kan bisa jadi adik-adik antum nih banyak juga yang pengen ke sana, yang kelipiannya juga nanti kita bisa bahas di lain waktu lah ya. Kita bisa mulai masuk ke UIM-nya mungkin ya. Kita coba bahas-bahas yang UIM. Udah pasti kan tadi syaratnya tuh bahasa Arab udah pasti ya, karena kan nanti di sana udah pasti full bahasa Arab dong. Ya, full bahasa Arab, nggak ada bahasa Indonesiaan. Tapi sebelum ke situ, saat sebenarnya bisa Mm-mm. sih tadi juga banyak antum sudah menyampaikan kesan. Ada nggak sih kesan yang mau antum sampaikan yang keinget banget yang selama antum perjalanan ada di Minhaj gitu? Hal yang berkesan Kesan selama antum ada di Minhaj ada nggak sih banyak ya, cuman yang bisa disebutin? eh, Dari tadi juga sebenarnya pasti itu hal-hal yang berkesan yang antum ceritain kan selama di ya, Minhaj. Yang paling base-nya misalnya gitu, yang bisa antum sharing di sini. yang paling base-nya itu mungkin awal-awal masa pondok ya, kesulitan belajar, kemudian nggak ngerti cara belajar seperti apa, itu yang berkesan. Dan akhirnya dari kesulitan itu menumbuhkan bagaimana nih kita nih harus bisa gitu, kita harus bisa. Itu sih yang paling berkesan, usaha. Kemudian kadang tuh kita murojaah itu sampai malam, nggak Nah, nggak kenal waktu gitu istilahnya. Jadi itu sih yang paling berkesan, dan bimbingan dari asatidzah itu juga paling berkesan. Seperti itu iya. ya. Artinya sebetulnya memang udah pasti kalau namanya masuk ke pondok pasti banyak kesulitan ya. Tapi kita Iya, harus bisa membuat kesulitan itu justru membuat kita menjadi semakin semangat gitu ya harusnya ya. Oke, ini bagus banget nih buat adik-adik kita yang ada di pondok nih. Jadi jangan malah kesulitan itu tuh dikeluhin terus gitu, dikeluhin ke sana sini. Ya harusnya kan menjadi sesuatu yang bisa menyemangati kita juga sebetulnya ya. iya, Baik, selalu Zat. berpikir keluar dari jalan itu seperti itu kan, dari kesulitan itu. Ya. Nah, sekarang kan antum udah masuk di UIM nih, Zat. Kalau ada nggak sih sesuatu yang membuat antum kaget? Mungkin ada yang apa ya biasanya kita sebutnya culture shock lah. Antara antum selama ada di pesantren kemudian sekarang di kuliah tuh ada nggak tuh hal-hal yang mengagetkan antum? Perbedaan-perbedaannya tuh apa aja gitu? Banyak Ustaz, banyak banget. Contoh mungkin berhubungan dengan orang Arab Ustaz ya. Nah, Itu dia tuh kalau ngomong teriak Ustaz. oh gitu. Teriak gitu, kayak Kayak gimana Ana ya? dong. Oh, Ustaz. Kalau Ustaz Masya Allah gitu. Teriak itu ngomong biasa padahal Ustaz. Mereka tuh ngobrol biasa, teriak-teriak, terus apa namanya, dengan nada yang tinggi. Itu padahal kita ngerti maksudnya tuh seperti ini. Mereka nggak marah. Cuman kita orang Indonesia kan ya ramah, kemudian Ya. kita baik. Itu nggak nyambung sama kita. Jadi, jadi kalau ngomong sama orang Arab itu kayak gagok-gagok gitu. Akhirnya itu tuh salah satu culture shocknya. Cuman Ana coba apa namanya, coba patahkan gagok-gagok itu dengan sedikit-sedikit belajar bahasa Amiyah, kemudian ngomong juga teriak sama mereka. Oh gitu. Bahkan sama dosen pun, Zat. Bahkan sama dosen pun kita ngomong biasa kayak gini nih, Zat. Itu nggak mereka dengar. Jadi memang harus kita tinggikan suara kita, dan anak kan takutnya nggak sopan ya. Tapi kan Nah, sama mereka biasa. Itu culture shocknya. Kemudian dari sisi belajar Ustaz. Oh, itu aduh gimana ya? Di Minhaj itu biasanya satu buku aja kita kuasain. Cuman kalau di sini enggak, Ustaz. Mungkin harus 3 buku atau kita baca 4 atau 5. Ya, itu bener-bener karena bingung cara belajar di awal. Akhirnya alhamdulillah bisa dibimbing sama beberapa senior di sini. Seperti itu, Ustaz. Mungkin itu sih yang paling kaget, Ustaz. Seperti nah, itu. ya, taib.
Nah, sekarang Set, kalau usia kayak Pak Rudi gini nih, misalkan pengen daftar ke UIM, masih bisa nggak? Coba Ustaz, Bismillah, Bismillah Ustaz. Ini nyambung Ya sama Allah. syarat-syarat nih, jangan bismillah-bismillah nih. Syaratnya ada syarat usia nggak? Ada Ustaz, syaratnya itu maksimal 25, maksimal Oh, 25. antum memang muka Pak Rudi kelihatan 25, tapi kan aslinya nggak segitu, udah lewat berarti. Iya, Oke, berarti kita ya masuk kan? ke syarat-syarat deh ya, sekalian info buat adik-adik kita ya. Syarat-syarat masuk UIM itu syaratnya apa aja? Antum kan udah share PPT nih, mau kita tampilin aja PPT-nya? Atau mau langsung Boleh antum Ustaz. jelasin? Enaknya pakai PPT Ustaz, biar Enak pakai PPT ya? terorganisir. Oke, Ana izin share. Tadi tuh yang judulnya yang mana teh? Judulnya yang Coba sebentar, yang ini ya kalau nggak salah ya. Yang ini bukan? iya ini Ustaz. Yang ini ya. Ini Iya betul Ustaz. kita nggak masalah nih bahas ini dari PPMI kalau nggak salah tadi antum bilang ya. Iya, properti PPMI Madinah 2024 Ustaz. Tapi nggak apa-apa nih kita jadikan pembahasan kita. Gak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa Nanti ya. kalau misalkan perubahan nanti anak kabari. Oke. Cuman insya Allah sih sama-sama aja ini juga. Siap. Mulai dari mana nih? Sesuai ini aja Kita kali ya. Apa langsung ke persyaratan? boleh ini aja nggak apa-apa. Sesuai Cuman ini ya. ya kita akan lebih banyakin di porsi persyaratan. Adapun sisanya mah selewat aja. Oke. Sip. Berarti kita ada berapa nih? 5 pembahasan ya. Oke. Fadol saat terkait ini. Iya. Jadi kampus overview ya. Lokasi kampus kita nggak jauh dari kota Madinah dan nggak jauh dari komplek Masjid Nabawi. Alhamdulillah untuk transportasi ke sana itu ada bis khusus yang disediakan oleh kampus, jadi gratis nggak dipungut biaya. Dan kemudian status universitas merupakan universitas negeri. Jadi UIM ini termasuk universitas negeri, istilahnya PTN Saudinya, di Ya. bawah Kementerian Pendidikan, dan mahasiswanya terdiri dari 170 negara. Jadi kayak ada negara yang nggak pernah didengar, nah ada di UIM. Seperti itu. Kemudian sejarahnya ini adalah kampus tertua kedua di Saudi pada tahun 1961 Masehi atau 1381 Hijriah, telah meluluskan 60.000 alumni. Dan ya waktu selama ini banyak sekali ya lulus, dan seperti asatidzah kita di Indonesia, insya Allah tabarakallah sudah banyak yang berkiprah dalam bidang dakwah. Kemudian juga ada keberagaman tercatat di dalam ini rekor dunia saja Paham. sebagai kampus dengan keragaman warga negara terbanyak, 170 negara dan 50 bahasa. Seperti itu, Zat. Silakan dilanjut, Zat. Tapi, tapi ini sambil sambil diselingi leh. Antum bilang kan tadi Ya, gratis ya. iya. Kalau biaya antum selama apa proses dari Minhaj ke sana tuh ada keluar biaya ini nggak? Biaya dari kantong pribadi gitu. Kantong pribadi mungkin kayak transportasi, Ustadz, lebih ke perjalanan, bensin, makan itu aja mungkin, Zat. Oh, Kayak selebihnya biaya mah aman ya. terjemaah lebih aman, Zat. Kayak misalnya, nah, diganti itu uang kita ketika misalkan kita dinyatakan lulus, kemudian urus visa, kemudian urus apa namanya biometrik, kemudian urus MCU, itu nanti akan diganti biayanya sama pihak kampus ketika kita sudah sampai di kampus. Seperti itu ya. Insya Allah recommended intinya ya. Betul, Nah, insya kalau Allah. terkait ini nih tadi nih, terdiri dari apa 170 negara, antum ketemu sama ada temen yang dari negara macam-macam berarti kan? Iya, Zat, macam-macam. Ini anak sekamar sama orang Rwanda di Afrika Tengah kayaknya ya. Iya, orang Rwanda, Masya Allah. Jadi kita apa kayak ngobrol informasi tentang dakwah di Indonesia gimana, di negara mereka gimana. Ketemu juga sama orang-orang dari Rusia, dari Eropa sana, Eropa Timur, Eropa Barat, kemudian dari negara-negara Arab, India, dan banyak, Insya Allah. Ngobrolnya nyambung tapi Sat. Disatukan dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Masya Allah. Kan dengan Allah. aksen yang berbeda tuh nggak aneh tuh.
Iya itu Zat. Jadi harus ya itu sih mungkin sulitnya kayak mahaminnya berkali-kali lagi. Mereka juga dengar aksen kita juga harus mahamin lagi Penyesuaian gitu dulu Zat. ya. Cuman ya, Oke. asik lah Zat. Alhamdulillah. Tapi lama-lama terbiasa lah ya. Biasa Zat. Oke, Sat. Alhamdulillah. Kita lanjut deh. Nah ini fasilitas-fasilitas secara umum ada full beasiswa. Jadi kuliah kita nggak bayar UKT, tempat tinggal juga sudah disediakan. Jadi istilahnya kayak mondok lagi gitu Zat. Cuman Nah, versi kuliah. Kemudian ada uang buku 1 tahun sekali. Jadi untuk kita bayar beli buku untuk menunjang belajar. Kemudian ada Masjid Nabawi. Alhamdulillah ini apa ya kampus yang memiliki keutamaan ini cuma satu. Ya udah UIM aja sama Taibah mungkin. Sisanya nggak ada Insya kalau Allah di ya. Saudi. Gitu. Alhamdulillah. Kemudian tiket pesawat kita alhamdulillah setiap musim panas pulang pergi ditanggung oleh Universitas Islam Madinah. Kemudian yang keempat ada ilmu agama. Ini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu agama yang murni dari sumbernya dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, iman itu akan kembali ke Madinah Oh, seperti ular kembali ke lubangnya, ke sarangnya. Ya, ini ya. buktinya alhamdulillah banyak para masyayikh terutama di Nabawi kita bisa temukan bahkan masjid-masjid biasa pun itu ada aja kajian dan mudah didapati aksesnya seperti itu Ustaz. Nah, kayak terkait pool beasiswa itu tadi ya yang antum ceritain berarti beda beda lah kalau di pondok lebih nyaman ya jatuhnya ya. Kalau di pondok kan dapat beasiswanya dari orang tua nih. Kalau di Betul sini Ustaz. dapat beasiswa dari kampusnya berarti ya. Kerajaan Ustaz. Alhamdulillah kerajaan Dari Saudi kerajaan ya. Arabia Antum berarti nyalurkan selama untuk kuliah kita. bisa nabung dong kalau kayak gini ceritanya nih. Alhamdulillah Ustaz. Dikit-dikit mah ada. Atau bisa sambil kerja juga nggak sih sebenarnya nanti kuliah di sana tuh? Oh, Insya Allah. Pertanyaan yang bagus nih, Ustaz. Berkaitan dengan kerja ya, Ustaz. Eh, kalau kita kembali ke kontrak kita, Ustaz, dan tulisan di kartu ikomah atau kartu mukim kita, dan Mm-mm. bahkan visa, itu jelas tertulis tidak diizinkan, not permitted for work. Tidak diizinkan untuk bekerja, Ustaz. Jadi, kecuali apa namanya ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah diizinkan. Jadi ini terkait izin kan. Ada Ya. pekerjaan-pekerjaan yang sudah diizinkan oleh kampus. Contohnya kita menjadi pengampu halakoh tahfidz di Nabawi. Ada Ustaz beberapa mahasiswa doktoral yang Anda lihat menjadi pengampu halakoh di Masjid Nabawi atau misalkan menjadi penerjemah di Masjid Nabawi itu yang Anda ketahui. Cuman sisanya Ustadz enggak diperbolehkan Hmm. diperbolehkan. Karena tadi terkait izin tadi Ustaz, jadi istilah kerja itu tidak ada. Jadi istilahnya gini Ustaz, kita didatangkan sama kerajaan, dibiayai jor-joran oleh kerajaan itu untuk fokus belajar. Kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Seperti itu Ustaz. Jadi tidak disibukkan dengan yang lain. Seperti itu Nah, Ustaz. selesai dari itu baru ya mau sibuk apa gitu ya. Oh, apa udah lulus, udah selesai, terserah mau sibuk apa terserah. Seperti itu Ustaz. Karena banyak stereotipnya mungkin boleh Anda sebut Ustaz ya. Tafadhol. Kayak jadi mutawif Hmm. atau tarik jamaah ini insya Allah ya bahkan dari senior-senior jauh dari sebelum kami di sini itu sudah mengingatkan tidak melakukan hal ini karena kita istilahnya kayak tidak sesuai kontrak mengkhianati Oh kontrak kita gitu. dengan kerajaan. Karena sempat tanya ke Syekh di Nabawi, beliau Mufti Madinah juga. Anak tanya, Syekh boleh nggak kita mahasiswa Madinah kita dapat beasiswa, kita dapat uang bulanan, kita dapat fasilitas di Nabawi, di masjid di Madinah. Boleh nggak kita nyambi kerja, ambil inilah, ambil job lah. Beliau bilang nggak bisa. Ini khianat kata beliau. Beliau bilang ini khianat, khianat kepada Allah. Bayangkan beliau langsung khianat kepada Allah, kemudian khianat kepada kerajaan Saudi Arabia. Kalian di sini ditugaskan untuk belajar, fokus menuntut ilmu, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, bukan untuk bekerja. Seperti itu, Ustaz. Oke, jadi udahlah, ini udah full beasiswa, udah fokus belajar dulu aja gitulah ya. Oke, Sat, kita Fokus. lanjut ya. Silakan, Ustaz. Nah, ini fasilitas berikutnya ini nanti sebagian ada foto-fotonya antum ya, nanti kita tampilkan juga ya.
Oke, dengan boleh Sat. kelima Tafadhol. transportasi dari berbagai tempat. Bahkan jamiah itu Ramadan itu mungkin bisa dibilang setiap hari ada aja umroh kan. Pakai bis kampus ini gratis, gratis. Kemudian alhamdulillah nih ke bandara. Jadi alhamdulillah kalau ke bandara itu gratis ikut bis kampus ini. Ke Nabawi juga gratis. Kemudian kadang kita ada rihlah ke pantai dengan bis ini. Alhamdulillah difasilitasi. Kemudian ada perpustakaan. Ini perpustakaan besar banget 3 lantai. Anak sempat baca itu sekitar 200.000 lebih buku di perpustakaan ini. Kemudian ada rumah sakit. Jadi rumah sakit gratis bagi sivitas kampus. Kemudian ada asrama, alhamdulillah. Asrama ini nyaman dan inilah untuk apa meja belajar, kemudian lemari, kasur benar-benar disiapkan. Kemudian sarana olahraga, ada gym, lapangan bola, dan lain-lain. Seperti itu, Ustaz. Oke, berarti antum udah berapa kali umroh, Sat? Berapa ya berarti ya? Insya Allah nggak Udah usah dihitung lah, pokoknya nikmatnya salah satu kuliah di sana itu gitu ya. Insya Allah nih menjadi hal yang menarik harusnya nih buat saudara-saudara kita ya, buat adik-adik kita, buat ya segitu menariknya lah pokoknya ya. lingkungan ibadah, lingkungan ilmiah, alhamdulillah dapat di sini. Nah, Sat. Yang berikutnya, Sat. Tapi sebelum ke sini, Sat, antum kan mudir am kita lagi ke sana tuh. Ketemu berarti antum kan? Alhamdulillah Zat, kemarin ketemu minggu lalu ya. Iya, alhamdulillah. Oh enggak minggu lalu. Kemarin hari Kamis apa Rabu ya. Wah, alhamdulillah ngobrol-ngobrol sama beliau. Kita minta nasihat. Banyak cerita sama beliau. Alhamdulillah Zat. Nah, Alhamdulillah. Ustadz Ribut juga lagi ke sana loh. Dari tadi antum sebutin nama Ustadz Ribut. Barangkali bisa ketemu tuh. Oh, udah chat baru dibaca aja sama beliau belum dibalas mungkin beliau sibuk kayaknya. Nah Oh ini iya. semoga Ustaz Rudi bisa kesini Ustaz. Karena doakan Amin, insya Allah amin, kalau amin. ketemu kita di sini Ustaz. Insya Allah. Amin. Jadi kita bisa ibadah bareng sana ya. Insya Allah ya. Insya Allah amin. Amin. Iya, Allahumma amin ya Rabb. amin, amin. Tapi saat kita lanjutin saat fakultas berarti Ya, ya, fakultas yang ada di sana ya. Fakultas keagamaan Ustaz ada Fakultas Syariah. Di sini fokus mempelajari fikih, fikih lintas mazhab dan juga ada kurikulum ditambahkan yaitu tentang hukum perundang-undangan Saudi. Ah, Kemudian selanjutnya ada Fakultas Hadis. Nah, ini salah satu keistimewaan Universitas Islam Madinah dibanding dengan universitas dunia, Ustaz, bahkan dunia. Satu-satunya kuliah atau kampus yang menyediakan Fakultas Hadis itu sendiri itu cuma UIN, Ustaz. Karena kayak Masya misalkan Allah. di fakultas lain itu mungkin digabungkan ke Fakultas Usuluddin atau digabungkan ke Fakultas Dirosat Islamiyah atau lain-lainnya. Cuman ini dikhususkan Udah sendiri tersendiri dengan ya. kurikulum itu, Ustaz. Kurikulum yang tidak bisa didapatkan selain di sini, Ustaz. Bahkan Nana sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman hadis itu, mereka satu semester itu menghafal hadis itu 150 hadis, Ustaz. Satu semester Masya seratus Allah. lima puluh hadis. Dan itu bukan matanya saja, dengan perawinya, dengan sahabat-sahabat itu kayak ya mampu gitu. Tapi kayak susah gitu. Ini insya Allah fakultas hadis. Kemudian selanjutnya ada fakultas akidah dan dakwah. Ini juga salah satu keistimewaan UIM juga, Fakultas Akidah dan Dakwah ini disendirikan, berbeda dengan yang lainnya. Mungkin yang ada Fakultas Akidah Dakwah ini juga di Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, pusatnya Libya itu juga ada. Nah, di sini kita membahas tentang akidah, akidah ahlu sunnah secara khusus, kemudian akidah agama-agama lain, akidah sekte-sekte lain. Kemudian juga yang menarik di sini, kita mempelajari dakwah, Ustaz. Bagaimana sih teori berdakwah itu, kemudian prakteknya nanti di lapangan seperti apa, dan Ah. lain-lain seperti itu. Antum tadi di fakultas yang mana, Sat? Alhamdulillah di akidah dan dakwah, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah ya, Bertambah. berarti lulus nih tahun depan.
Udah langsung jadi Ini, pendakwah ya. doakan Zat. Udah Mohon dari maaf ya. sekarang apa? Insya Allah Sat, berkat tapi doa antum. dari tiga fakultas ini nggak ada pelajaran matematika, Sat? Adanya di syariah Zat. Oh, di Tentang syariah. Oh, di hukum fakultas syariah. hukum waris, kemudian hukum zakat, permasalahan zakat dan waris itu ada di Fakultas Syariah Zat. Ya, barangkali Lebih nanti khusus. kalau suatu saat Ana bisa ke sana gitu, Ana bisa jadi yang paling jago gitu di matematikanya gitu loh, Sat, maksudnya. Oke, kita lanjut yang lain ya, yang berikutnya. Nah, kemudian ini masih ada Fakultas Keagamaan, Fakultas Bahasa Arab dan Humaniora. Ini juga dicampur juga dengan komunikasi, jadi ada ilmu komunikasi juga di sini karena tadi humaniora ya. Sini yang senang syair, bahasa Arab, memperdalam nahwu, sorof. Nah, ini di Fakultas Bahasa Arab. Kemudian ada Fakultas Al-Quran. Fakultas Al-Quran ini membahas tafsir secara terperinci, kemudian membahas kiroat-kiroat, cara baca Al-Quran. Dan ini Fakultas Hukum dan Perekonomian Islam, kayak EKOS ya, Ekonomi Syariah. Nah, ini baru buka Ustaz. Jadi yang mau memperdalam ekonomi syariah bisa masuk di Fakultas Hukum dan Perekonomian Islam. Yang mau jadi hakim, masuk ke pemerintahan sangat disarankan fakultas ini. Seperti itu. Ustaz. Tapi berikutnya, Nah ini ada Fakultas Umum juga. Jadi kalau selama ini kan yang dibayangkan UIM, oh agama. Enggak, Fakultas Umum ada. Alhamdulillah ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Komputer, ada Fakultas Sains. Anda mungkin nggak bisa jelaskan secara lebar Ustaz, karena mungkin Ustaz ya. lebih paham. Karena Ustaz Baik. Nah, kalau udah di sini berarti udah pasti ada matematikanya ya. udah pasti ini Ustaz, udah pasti. Saya tinggalkan Ya, kalau tapi ini. menarik, info menarik ini karena kan bisa jadi betul tadi yang antum bilang ya, bisa jadi ditafsirkannya kan fakultasnya ya berhubungan dengan agama semua. Ternyata ada fakultas umumnya ya. Alhamdulillah. Dan Masya Allah ya, Anda lihat teman-teman Fakultas Umum ini juga nggak kalah semangatnya untuk ke Nabawi, ikut kajian-kajian. Ini Masya Allah gitu Ustaz. Jadi contohnya banyak lah di Indonesia Satida Nah, kita yang umum, tapi sekalian kalian juga belajar ilmu agama. Nah ini bisa diambil. antum ada Alhamdulillah. kenalan nggak yang fakultas umum ini, yang ngambil dari fakultas umum? Ada Ustaz, Alhamdulillah. Ada Barangkali sekitar bisa anak 3 orang. ajakin ngobrol nanti. Boleh Ustaz, aman. Aman Kalau Ustaz. berkenan gitu ya. Aman Ustaz, bisa. Boleh. Iya, tapi ini yang antum ceritain berarti fakultas-fakultas yang ada di S1 ya. Iya benar Ustaz. Nanti ada pun S2-nya ada di sana. ada Ustaz. Ada Fakultas Umum S2 juga ada, Fakultas Agama S2 S3 juga ada dan lebih terperinci Ustaz. Nah, S2, S3 Bahkan tuh sama juga nggak? Beasiswa juga apa gimana? full Ustaz. Full beasiswa pokoknya selama kita masih di sini, statusnya kita mahasiswa mau sampai S3, alhamdulillah full beasiswa Ustaz. Tidak Nah, terputus alhamdulillah. masuk ke S2, S3-nya itu jadi syarat harus S1-nya di UIM apa bisa di kampus mana aja? Beberapa tahun belakangan ini UIM itu mempersyaratkan untuk masuk S2 harus dari S1 di sini Ustaz. Gitu. Eh, Kemudian juga dirubah lagi Universitas Saudi manapun S1-nya mau lanjut S2 UIM bisa. Sekarang baru lagi internasional sudah dibuka untuk S2 S3. Alhamdulillah sudah dibuka Insya untuk Allah. internasional Itu melalui untuk platform S2 dan S3-nya. betul Ustaz. Nah, kalau Ana mau nyoba di sana biar bisa sekalian ketemu antum berarti harus daftarnya di situ kali. Ya di platform SE saja. Insya Allah Ustaz, semoga Nah, bisa enggak dicoba ya. maksudnya ini nih. Ini Ana udah salpok nih baca persyaratan umum nomor 7 usia tidak lebih dari 25 tahun. Berarti Ana nggak bisa. Menuntut S1 Ustaz. Ya untuk Tapi S1. kalau Kalau untuk bisa S2, lebih, S3, nah itu masih ada peluang gitu ya. iya, Insya Allah. Oke, Seth, kita masuk aja ke sini ke persyaratan-persyaratannya, tafadhal. Persyaratan umum mungkin agak melebar. Pertama tentunya berkelakuan baik, ya memiliki akhlakul karimah. Kemudian berjanji untuk mentaati semua peraturan kampus. Tadi kita sudah singgung sedikit tentang salah bekerja tadi. Ini masuknya ke Salah peraturan satunya ya kampus. itu ya. Kemudian nomor 3 lulus tes kesehatan. Di Saudi ini masalah kesehatan sangat ketat. Ada penyakit-penyakit menular sedikit, kita nggak bisa masuk ke Saudi. Bukan UIM-nya, tapi Saudi.
Makanya tadi Ana sebutkan mungkin cerita tentang kita perlu MCU, medical check up, yang itu tentunya bisa dipertanggungjawabkan hasil medical check up itu secara internasional. Kemudian yang keempat, belum memperoleh beasiswa dari lembaga pendidikan di kerajaan. Jadi gini Ustadz, kalau misalkan kita sudah keterima misalkan di kampus lain, tapi masih satu di kerajaan Saudi, kita nggak bisa daftar di UIM, nggak bisa kita ambil karena sudah cukup fokus di satu aja. Seperti itu Ustadz. Ya, Kemudian nomor 5, memiliki ijazah SMA atau sederajat, boleh mengajukan pendaftaran tanpa ijazah bagi siswa kelas 3 SMA dengan syarat melengkapi ijazah di tahun berikutnya. Nah ini masih diperdebatkan, kalau nggak salah di platform terbaru SIS ini harus pakai ijazah Ustaz. Jadi nggak bisa siswa SMA kelas 3 daftar, belum bisa. Seperti itu Ustaz. baik. Kemudian nomor 6, masa lulus SMA tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ini juga. Kemudian nomor 7, usia tidak lebih dari 25 tahun. Kemudian nah nomor 6 ini Ustaz, karena Ya, lupa sampaikan. Berarti kan ijazah kita nggak boleh lebih dari 5 tahun. Ini kalau nggak salah sudah dihapus. Di SIS ini sudah dihapus syaratnya. Jadi pun lebih dari 5 tahun, insya Allah masih bisa didaftarkan. Kemudian kembali lagi nomor 8, melengkapi persyaratan lain yang ditentukan oleh kampus. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian nomor 9, belum pernah dikeluarkan atau DO dari kampus lain. Ya tadi ini nyambungnya ke berkelakuan baik, Zat. Jangan ya, sampai kita sempat DO. Seperti itu. Nomor 10, sehat jasmani, tidak memiliki penyakit yang kronis. Ini nyambung ke nomor 3, harus lulus tes kesehatan, medical check ya. up. Seperti itu. Saya tadi yang nomor berapa tadi? Yang tidak lebih dari 5 tahun tuh yang nomor 6 nih. Maksudnya udah nggak jadi persyaratan apa gimana? Sudah nggak jadi persyaratan, Zat. Sudah Kalau yang nggak nomor jadi tujuhnya? persyaratan. Masih, masih jadi persyaratan. Oh gitu. Oke, oke, oke. Baik, berikutnya ya. Nah, ini berkas yang harus dilengkapi. Nah, ini mungkin buat teman-teman alumni atau teman-teman santri ini harus diperhatikan. Jangan ada yang terlewat sedikit pun. Mungkin Anda boleh sedikit keluar sedikit Zat, tentang pendaftaran juga, tapi Naam, tafadhalu. eh, ini berkaitan dengan Alminhaj juga. Kemarin itu kan eh, angkatan berapa tuh berarti? Pokoknya angkatan 2025 lah. Lulus, mereka daftar, itu qadarullah ya, alhamdulillah lah kulihal semuanya tertolak Zat, untuk 2025 ini. Naam. Kenapa? Karena Anda lihat dua hal. Daftar di akhir. Itu mereka daftar di 2 hari terakhir sebelum pembukaan. Sebelum penutupan. Afwan, sebelum penutupan itu pertama. Kemudian sebab yang kedua, ketika Anda ngobrol, ketika Anda coba tanyakan ke mereka yang daftar ini, ternyata berkasnya kurang lengkap, Set. Dalam artian gini, cuman upload berkas wajib saja. Ini kan nanti ada berkas yang wajib diunggah, kemudian ada berkas tambahan. Dan ternyata teman-teman alumni ini tidak daftar atau tidak menampilkan berkas tambahan. Yang sementara berkas tambahan ini menjadi poin plus, poin tambahan. Seperti itu, Ustaz. Nah, tapi kan Oke. itu tahun 2025 ya. Maksudnya kan antum juga sebenarnya kan nggak lulus lulus di Minhaj nih langsung diterima kan nggak gitu kan? Alhamdulillah, Ustaz. Jadi anak daftar 2021, pengumumannya 2022, Ustaz. Setahun. Pengumumannya tapi di 2022 artinya masih lumayan lah ya jaraknya. Iya, nah kalau yang Masih cepat ada ini jarak lah ya. 2025, iya, Ustaz. Yang cepat Hmm. ini 2025 ini. Oh Bukanya iya. 1 Mei sampai 14 Juni. Pengumumannya itu udah di September atau November, Ustaz. Cepat Oh sekarang iya. SIS itu. Oh, Lebih jatuhnya sih teratur. kehitungnya berarti langsung kalau gitu ya. Betul, Ustaz. Ya cuman sebenarnya buat yang pada daftar di tahun 2025 itu ya tadi kan persyaratan kan yang penting mah nggak 25 tahun kan. Berarti bisa dong daftar lagi gitu ya. Barangkali rezekinya di tahun 2026 atau 2027 gitu kan ya. Dan antum kan bikin grup, betul ya? Grup alumni Minhaj nih khusus. Masya Allah nih harusnya bisa dimanfaatin banget nih sama adik-adik kita nih. Di situ kan Betul. antum juga menginformasikan terus di situ ya. Ya jadi buat adik-adik kita yang ada di Minhaj harusnya tinggal mantau aja lah.
salah satunya antum juga sudah membantu di situ mempermudah ya, memberikan info-info ya. Tapi Ustaz, tafadhol bisa dilanjut lagi? Masuk ke scan, oke ini berkas yang harus dilengkapi. Scan berkas, kenapa scan berkas? Karena yang akan ditampilkan itu adalah format PDF atau terkadang diminta JPG dan lain-lain. Yang pertama soft copy pas foto. Jadi soft copy dengan rasio 4:6, setara dengan 2:3. Latar belakang warna putih. Pakaian berkeras sopan dan rapi, tidak menggunakan atribut kepala. Ini mungkin bisa foto biasa, entah itu di kamar atau di rumah atau dimanapun, kemudian tinggal diedit aja latar belakang warna putih. Nah, kemudian nomor dua ijazah SMA atau sederajat. Kemudian nomor tiga, nah ijazah SMA ini sedikit tambahan. Alhamdulillah Ma'had kita sudah akreditasi Universitas Lamadina Ustaz. Insya Nah, Allah. alhamdulillah. Eh, jadi disarankan daftarnya pakai ijazah pondok. Mengapa? Karena ijazah pondok itu sudah disesuaikan dengan yang ada di Universitas Lamadinah seperti itu Ustaz. Kemudian nomor tiga, terjemahan ijazah SMA atau sederajat. Nah ini terjemahan SMA ijazah ini melalui terjemah resmi atau terjemah tersumpah Ustaz. Di Indonesia banyak lembaganya Alhamdulillah. Kemudian nomor 4, transkrip nilai ijazah. Sebelum anak ke nomor 4 mungkin kita kembali lagi ke nomor 3, terjemah ini Ustaz. Nah Nah, ini makanya kenapa kalau bisa sebelum pendaftaran dibuka kita udah siap terjemahannya semuanya, karena terjemahan ini memakan waktu 2 sampai 7 hari Zat. Itu yang paket reguler yang lumayan panjang tuh harinya, dan harganya kisaran 85.000 atau 75.000 tergantung lembaga. Kemudian yang keempat ada transkrip nilai ijazah dari semester 1 sampai semester 5, kalau bisa semester 6 transkrip nilai ijazah. Kemudian terjemahan dari transkrip nilai ijazah. Jadi istilahnya kayak yang bahasa-bahasa Indonesia itu terjemahkan aja ke penerjemah tersumpah. Kemudian nomor 6 paspor. Ini jelas paspor harus punya. Kemudian yang ketujuh surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini Ustadz, tadi nih ya, surat diunggah tidak lebih dari 6 bulan. Jadi kalau bisa surat keterangan sehat ini dibikin paling akhir. Nanti ketika kita persiapan berkas, paham. mungkin paling akhir lah intinya agar umurnya masih muda, masih bisa Ya, dipakai. Nah, ini bisa dibuat dari puskesmas atau klinik atau rumah sakit. Puskesmas murah sih. Waktu itu Ana minta bikin puskesmas itu 10.000. Tergantung daerah ya, ada yang 5.000, ada ya. yang 10.000. Yang mahal itu rumah sakit. Kemudian nomor 8, terjemahan surat keterangan sehat. Ini kan pasti surat keterangan sehat diunggah atau diterbitkan dengan bahasa Indonesia, maka kita terjemahkan. Kemudian nomor 9, akta kelahiran. Dan ini perlu terjemahan juga, akta kelahiran. Nomor 10, surat keterangan kelakuan baik. Nah, ini bisa diambil dari sekolah. Ini yang mengeluarkan Satrudi dengan tanda tangan Ustaz. Insya Allah, jadi Nah, nah. santri-santri harus berbuat baik ya. Jangan banyak melanggar. Biar surat keterangan baiknya ini keluar. Kemudian nomor 10, surat rekomendasi tokoh atau lembaga. Jika memiliki surat rekomendasi lebih dari satu, kumpulkan seluruhnya, termasuk hasil terjemahan menjadi satu file dengan format PDF. Nah, ini berkaitan dengan surat rekomendasi, ini mungkin sedikit perlu Anda jelaskan. Lembaga sama tokoh, mana yang lebih kuat? Lembaga, Ustaz. Jadi istilahnya lembaga itu seperti sekolah, Nah, MUI, atau Kemenak. Ini perlu tiga ini, Ustaz. Jadi rekomendasi Kemenak, rekomendasi MUI, Kemenak Kota atau Kemenak Pusat, nantinya Kemenak, MUI Pusat atau MUI Kota, dan juga rekomendasi dari pondok. Kenapa anak katakan tiga ini? Karena waktu itu anak sempat minta ke tokoh, Ustaz. Sempat nelpon juga, minta ke tokoh. Dan juga intinya lulusan UIM juga lah. Telepon, coba minta rekomendasi dari beliau, beliau nggak sanggupi. Kenapa? Beliau lebih sarankan kita ke MUI, Kemenak, dan Mudir Pondok. Mengapa? Ini lebih kuat daripada tokoh. Karena yang dicari itu kop resminya itu, Ustaz. Ada kop resmi oh, di lembaga ini nah, atau sesuai dengan aturan negara. Nah ini itu yang dilihat Sat. Kemudian
Kalau memang sudah punya tiga itu mau tambah tokoh misalkan punya kenalan ustadz atau itu silahkan. Tapi yang harus diincer nih lembaga gitu Sat. Datang ke MUI, datang ke Kemenak, mudir pondok. Kemudian juga, nah ini penting banget format PDF. Banyak orang-orang yang scan-nya itu pakai aplikasi Zat. Aplikasi di Play Store. Banyak ya aplikasi-aplikasi untuk scan. Ini kurang baik. Mengapa? Karena hasilnya nggak jernih Zat. Jadi disarankan kalau Anda pribadi waktu itu Anda datang ke fotokopi atau ke warnet minta scan. Memang sih harganya lumayan 2.000. Cuman waktu itu ya lagi-lagi orang tua anak nasehatin Bismillah, kata, ini wasilah bang, gitu. Ini harta kita ya pokoknya apa ya? Ketika anak ada keraguan, ada apa, orang tua anak selalu dampingi, selalu nasehatin. Ya. Selalu pokoknya ini buat kita sukses Bismillah 2.000 Mm-mm. doang kok. Alhamdulillah. Jadi hasil dari fotokopi, hasil dari atau scan warnet itu lebih jernih, Zat. Jadi lebih terbaca dengan sistem seperti itu. Intinya pakai scanner lah ya, pakai scanner gitu ya. Betul, Zat. Ya, Dan aplikasi artinya yang kalau mau datang ke kantor juga sebetulnya bisa aja, wah, bisa berkata difasilitasi gitu kan. lebih semangat ya alumni alumni Iya, Sekretariat lebih semangat. Insya Allah, insya Allah. iya, tadi Ustaz. Berarti kalau misalkan toko kayak antum, misalkan kalau antum masuknya ke toko berarti ya. Kalau mahasiswa tuh Belum bisa berani. nggak merekomendasikan? Mahasiswa Bisa semester sih, 7 merekomendasikan bisa nggak? bisa sih. Zat. Cuman tadi ya mungkin kurang kuat. Apalagi kita Ya, kan belum, lebih aku kuat sih belum lembaga alumni. berarti ya. Lebih kuat lembaga Ustadz. Karena kalau waktu itu anak telepon sama Ustadz ini, beliau bilang justru mudir pondok itu lebih kuat daripada tokoh. Karena orang UIM ini atau pihak pendaftaran ini akan melihat, oh ini anak didiknya nih. Baru dia lebih kenal dong, berarti lebih bertanggung jawab seperti itu Ustadz. Ya, surat rekomendasi ini lebih banyak lebih bagus atau lebih baik tadi sedikit tapi berkualitas. Sedikit berkualitas ya. Seperti itu. Oh, jadi Jadi nggak tokoh harus ini sebanyak-banyak gitu ya? nggak harus banyak, nggak harus banyak, lebih berkualitas kalau misalkan kita ambil dari lembaga atau misalkan banyak ya di Indonesia kayak organisasi-organisasi atau apa itu kita bisa minta lebih Ya kuat insya anggaplah Allah. misalkan nih dapat dari MUI, dari Kemenag, dari pesantren tadi kan kata antum mudir juga misalkan bisa ya, karena kan punya kop nih, kop Cukup. Mahat. Tiga ini nih cukup gitu ya. Karena pribadi pun dengan tiga ini aja Zat. Karena Oh pribadi gitu, pun dengan tiga Masya ini. Allah. Tapi kalau misal nih dia udah dapet tiga, tapi oh saking rajinnya dan saking semangatnya, dapat juga dari tokoh, dapat juga dari lembaga lain, dapatlah 10 rekomendasi, digabungkan. Berarti Hasan diseleksi. Seleksi Apa Zat. sepuluh Lihat mana sepuluhnya digabungkan? seleksi karena Diseleksi aja ya. melihat tadi ya, melihat akidah dan mana lagi gitulah Zat. Kembali ke sana dilihat seleksi Oke mana oke. yang sesuai seperti itu Zat. Siap berarti tidak tidak banyak-banyak rekomendasi lah ya, banyak-banyakan surat rekomendasi nggak gitulah ya. Cuma enggak gitu Zat. Oke. Siap Ustaz. Ada lagi Ustaz terkait berkas yang poin 1 sampai 11 nih yang perlu ditambahkan atau kita lanjut? Mungkin sedikit penekanan 11 ini harus lengkap seperti itu Zat. Itu Harus aja lengkap tuh penekanannya gimana Zat. maksudnya Ustaz? Wajib lengkap Zat. Harus 11-11-nya ini tertera, Oh, sebelas maksudnya nomor sebelas 1 sampai nomor 11 tuh harus lengkap. Oke, oke. sampai nanti lewat akhirnya tertolak karena ini berkas wajib ya seperti itu. Siap, siap. Ana salah salah dengar tadi kirain Ana poin 11 nih harus lengkap. 1 sampai 11 harus lengkap gitu ya. Siap. Ada lagi Ustaz? Udah cukup Zat, insya Allah. Oke, kita lanjut berarti ya. Nah ini berkas yang harus dilengkapi dan ini judulnya scan berkas tambahan untuk menyempurnakan usaha pendaftaran. Jadi tujuannya ini gini saat ini perlu diperhatikan juga. Jadi di Saudi ini ada apa ya kayak top grade university gitu saya kayak di Indonesia kan ada tuh ada yang medium grade-nya ada yang biasa-biasa di Saudi juga ada. Nah yang top grade university itu seenggaknya punya rata-rata nilai ijazah 90 ke atas Ustaz. Minimal seperti itu. Oh Kemudian iya. yang kalau yang pertengahannya itu ya mungkin 81 sampai 89. Kalau Ustaz, yang Ustaz, biasa-biasa izin anak ya potong boleh nggak, Ustaz?
Boleh, boleh, Ustaz. Silakan. terkait nilai tadi tuh yang antum bilang 90, Ana lagi-lagi jadi teringat tulisan antum tuh di situ kalau bisa nilai-nilai itu 90 ke atas gitu ya. Betul, Ustaz. Nilai-nilai. Betul. Berarti sebenarnya harus jadi motivasi buat anak-anak kita nih berarti selama kelas 10 ini ijazah atau rapor, Sat? Ijazah ya? Transkrip nilai, ijazah, rapor tuh diperhatikan, Ustaz. Oh, rapor juga. Termasuk rapor juga. Iya. Nah, artinya Iya, harus betul, sungguh-sungguh Ustaz. dari awal ya, gitu ya. Siap lah nanti kita infokan. Terus, Sat, Afwan, kepotong tadi. Ya. Lanjut. Tadi ya medial atau medium grade itu universitas yang medium itu 81 sampai 89. Jadi bukan berarti gini, aduh saya semangat daftar Saudi tapi di bawah 90 bisa, masih ada kok universitas yang itu. Kemudian ada yang baru-baru buka, misalkan Bisyah atau misalkan NBU Northern Border itu yang baru buka, itu mungkin di bawah 80 bisa insya Allah daftar. Cuman ya tadi innallah yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah itu cinta seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi dan benci kepada orang yang biasa-biasa aja. Jadi kita usaha lah bismillah bisa daftar ke UIM ini ya. UIM ini masuk PTN yang grade-nya di 90 ke atas. Baik. Kembali ke pemberkasan Ustadz. Kenapa Nah, anak perlu bahas nilai-nilai tadi? Karena gini, semisal ada dua orang, pendaftar A dan pendaftar B. Pendaftar A ini dan pendaftar B ini sama-sama 90 nilainya atau 90 ke atas. Maka nanti akan dilihat mana yang berkas tambahannya ini lengkap. Seperti itu, oke. Ustaz. Nah, maka akan dikedepankan yang berkas tambahannya lebih lengkap. Seperti itu, Ustaz. Dan banyak kok info-info tentang ini. Anda dapatkan, mungkin Anda boleh sebut ya, Ustaz. Ini Masya Allah udah masyhur juga. Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Beliau banyak sekali info-info tentang pendaftaran di Timur Tengah ini. IG-nya juga ada, tinggal diikutin aja. Jadi tadi kenapa penting berkas tambahan. Karena kalau misalkan ada dua orang nilainya sama, dilihat berkas tambahannya mana yang lebih lengkap. Yang pertama, kita langsung masuk terjemahan akte kelahiran. Ini penting, terjemahan akta kelahiran. Nah, Kemudian yang kedua, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Nah, tadi yang Anda bilang tuh yang Alhamdulillah Anda ditemenin sama orang tua ke Mabes. Bagi yang melakukan penerjemahan berkas SKCK ke dalam bahasa Arab, dapat mengunggah dengan menyatukannya bersama berkas asli menjadi satu file dokumen berformat PDF. Jadi kan ada file asli, ada file terjemah, Ustaz. nah, Jadi file asli dan file terjemah ini harus digabungkan jadi satu file dalam format PDF. Itu ada aplikasinya di Google banyak kok kayak I Love PDF atau apa itu banyak sekali bisa dioprek aja lah. Kemudian yang ketiga dokumen syahadah. Nah ini saat penting nih saat santri-santri harus lebih aktif nih. Tanda nah. bukti terkait prestasi atau hafalan pada bidang Al-Quran. Insya Allah Al-Minhaj, Insya Allah Al-Qurannya bagus. Dan Anda lihat juga syahadah untuk hafalan itu juga diterbitkan oleh sekolah saat ya, Alhamdulillah. Kemudian, satu, dua, tiga, nah yang keempat, dokumen nah ini juga nih, sertifikat atau piagam, pendidikan informal atau daurah. Kumpulkan menjadi satu file dokumen berformat PDF. Jadi teman-teman santri, teman-teman alumni harus sering-sering coba ikut lomba, kemudian ikut daurah yang diadakan. Ini juga menambah poin menguatkan berkas kita. Kemudian 1, 2, 3, 4 yang kelima, dokumen sertifikasi kemampuan bahasa Arab. Misalnya TOEFL, ALPT, CIMA, dan lain-lain. Yang paling terkenal sih TOEFL, katanya. Banyak kok ininya. Ya. Dan di grup informasi beasiswa itu sudah anak kirim dua lembaga yang mengadakan TOEFL. Kemudian selanjutnya dokumen sertifikasi kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, bagi yang mengambil kuliah umum, disyaratkan memiliki ijazah jurusan IPA. Masya Allah, Minhaj, Anda lihat ijazah kita dapat dua set ya. Ada Nah, ijazah negeri dan Mahat. ijazah pondok. Nah, Nah, betul. Buat yang kuliah umum, nah, upload dua-duanya. Seperti itu. Oh, sedikit tips, Ustaz. Nah, buat teman-teman yang di Rosat Islamiyah atau yang jalurnya jalur agama, itu ijazah negerinya jangan nggak diupload, upload, diupload juga upload ya. menjadi upload menjadi berkas tambahan. Itu jadi nilai plus. Karena mungkin sedikit cerita ke pengalaman pribadi Ana, Ustaz. Nah,
waktu itu Ana daftar ketika ma'had kita belum dapat muadalah. Ana daftar waktu itu di September 2021 dan ma'had kita dapat muadalah itu Desember 2021. Jadi setelah penutupan pendaftaran baru ma'had kita dapat. Nah, karena waktu itu Ana daftar belum dapat muadalah, jadi di berkas utama Ana masukin ijazah negara, di berkas tambahan Ana masukin ijazah pondok. Gitu strategi Ana waktu itu, Zat. Nah, jadi ini tinggal dibalik aja nih. Berkas utama itu ijazah pondok, nanti berkas tambahannya ijazah negara. Negara. Jadi lebih menguatkan insya Allah seperti itu, Nah, Zat. nah, Ustaz. Tapi sekarang tuh di kita nih nggak ada jurusan IPA kalau kalau antum mengikuti kurikulum di kita nih, Ustaz. Mhm. Maksudnya kan di Indonesia nih ada waktu itu kan kurikulum merdeka kita sebutnya. Di kurikulum merdeka tuh nggak disebut jurusan IPA, jurusan IPS. Kita sebutnya mata pelajaran pilihan. Tapi intinya ijazah negara juga dijadikan berkas tambahan lah. Intinya gitu ya, Sad ya. Mungkin cukup itu penjelasan dari anak terkait berkas tambahan ini. Ya. Tapi Sad, suara anak terdengar, Sad? Dengar, Zat? Jelas. Oke. Menarik saat tadi yang Antum bilang ada nilai 91 ke atas, kemudian ada yang middle, kemudian ada yang di bawahnya. Artinya anak-anak kita nih, adik-adik kita nih harusnya rasional juga lah disebutnya ya. Kita sebutnya rasional lah. Harus mampu menganalisis nilainya sendiri gitu ya. Apakah cocok di kampus yang grade ini gitu ya. Berdasarkan nilainya. Artinya kalau nggak cocok ya berarti harusnya dia menyesuaikan dengan kampus-kampus yang sesuai dengan nilainya. Karena nilai kan nggak bisa diubah ya. Udah hasil kerja Murni. kelasnya selama mereka belajar gitu ya. Dan insya Allah kualitasnya sama dalam artian kualitas ini kurikulumnya ya Ustaz ya. Yang Aman. diajarkan sama. Kemudian juga insya Allah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah buku pun juga sama. Jadi ya cuman beda tempat aja gitu. Istilahnya Nah, seperti itu. Jadi bismillah. Oh ya sedikit tips juga Ustaz. Ketika nanti ya. mendaftar itu, jangan kan di SIS itu boleh pilih 3 kampus nih Ustaz. Nah, Jangan nanti tiga-tiganya nih yang grade-nya top gitu. Misalkan anak ya. sebut UIM, yang keduanya King Saud, yang ketiganya Umul Qura. Ini bahaya ini, bisa tertolak Oh, semua. Tapi yang pertamanya top grade, pilih misalkan ada UIM, ada IMSIU, Pusat Lipia, Imam Muhammad, ada King Saud, kemudian ada juga Qasim, ada Umul Qura. Nah, baru yang keduanya yang pertengahan, yang ketiganya yang baru buka seperti Northern Border. Seperti itu, siap, Ustaz. siap, siap. Semoga Masya Allah nih banyak ijazah-ijazahnya manfaat nih, banyak tips dari Antum nih. ya, Ustaz. Insya Allah, Alhamdulillah. Ini udah biasa antum share kan? Kan antum sering nih main ke Minhaj nih kalau lagi luang. Udah sering di-share ke adik-adik kita di sini kan ya? Alhamdulillah, Ustaz. Kalau anak lagi liburan, ya, anak ziarah pondok, kumpulin teman-teman, anak kasih info seperti ini, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Taib, Tinggal nah ini salah teman-temannya satu. nih. Ya, Alhamdulillah nih Ustadz Abdurrahman Noval nih salah satu kecanggihan teknologi. Kalau misalkan antum datang ke sini kan memang luar biasa tuh bisa ketemu antum langsung, bisa ngobrol langsung. Tapi biasanya kan lama kelamaan nanti lupa tuh apa yang disampaikan. Nah kalau ini nih kerekam nih, nanti dia kalau misalkan oh waktu itu apa tinggal diulang aja gitu, tips-tipsnya apa aja gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan jadi kebaikan nih nanti bisa membantu Semoga, adik-adik kita. Ustadz Abdurrahman semoga. Naufal nih, di sini tuh udah jam 12. Sekarang lagi zuhur nih. Ya, siap, Ustaz. Kayaknya kita harus agak percepat biar nanti sebelum iqomat Ana bisa ke sana ya. Kalau di sana lagi jam berapa nih sekarang berarti? Si jam 8, Ustaz. Jam 8 Masih jam lewat 3. 8 kalau di Antum ya. Di sini udah jam 12 nih, udah zuhur. Kita agak percepat ya. Saat Aman, Ustaz. Antum di sana panggilannya apa saat? Abdurrahman atau Naufal, biasa, Ustaz. Yang Nama paling kita ini. masyhur? Abdurrahman sih. Said Abdurrahman, oke. Nah, Ya, takutnya nanti Ana bilang Ustadz Nopal nggak pada tahu, taunya Ustadz oh, Abdurrahman ternyata. Ya, Ustadz Abdurrahman. silakan, Kita lanjut ya berarti ya. silakan, Ustaz. Oke. Nah, ini Nah, ini alur pendaftaran ini biasa ya. Masuk web resmi yaitu Studiin Saudi. Nih ada webnya di Google, tinggal dicari aja.
Mungkin provider untuk membukanya nih, kadang di Google error bisa pindah ke Chrome. Kalau Chrome error bisa pindah ke apa Firefox Mozilla itu saja Mozilla Firefox. Kemudian yang kedua mempersiapkan berkas. Semua berkas yang dibutuhkan di website tadi Anda katakan harus siap sebelum dibuka pendaftaran. Kemudian yang ketiga mendaftar online, mengupload berkas dan data diri yang diminta, menunggu hasil, memperbanyak doa sambil menunggu hasil yang terbaik. Ini yang paling penting, wasilah amal soleh, sedekah, dan lain-lainnya. Ini perlu kita lakukan di keempat ini. Seperti itu, Zat. Oke, tinggal ikuti langkah-langkah inilah ya kalau untuk pendaftaran. Terus, ini Ini barcode ini. barcode. Ini guidebooknya udah Ana sering kirim juga di informasi ini. Banyak Ya, kok insya Allah. ya nanti kalau ada yang lihat juga bisa di screenshot kemudian di inilah ya, di Betul. scan Betul. gitu ya. Oke, pembuatan akun udah lengkap sebenarnya ya. Video tutorial pendaftaran juga udah ada. Oke. Selesai, Zat. Oh, selesai nih, Sat. Alhamdulillah. Kalau untuk eh yang ini, PPT yang ini Yang satu selesai lagi nih, mungkin, Sat. yang satu lagi ya. Ya, yang satu lagi masih bisa kita bahas apa gimana? Mungkin kayaknya nggak perlu, Zat. Sudah cukup. Itu cuman terkait tentang keutamaan belajar di Madinah, gitu-gitu aja, Zat. Ya, kita tampilin aja lah ya. Kita tampilkan singkat gitu ya. Nanti bisa apa? Bisa dibaca jadinya nih, bisa di screenshot. Ini ya, kenapa pilih Madinah gitu kan ya? Betul yang ini, Oh ya, Sat? betul yang ini. Ya, ini mah nanti karena Madinah itu nah ini biar biar pada Penuh dibaca lah ya. keutamaan. Bentar ya. Tanah Ya. haram, kemudian mendoakan Madinah diberkahi. Itu aja, Zat. Insya Allah. Nah, Sering diulang insya Allah sama asatidz kita di Indonesia. nah. Tadi juga kayaknya udah sempat disinggung sama antum lah ya. Ya oke nih. Silahkan ini bisa di screenshot, dipelajari. Nah, ini yang tadi antum bilang juga ini tadi udah antum sampaikan ya. Baik. Oke, ada tempat bersejarah. Nah, ini nyambung kayaknya kita sambil liatin foto-foto original dari antum ya. Banyak momen-momen insya Allah. Cuman anak orangnya kurang suka foto-foto jadi nggak terlalu banyak, Ustaz. Yang ini Iya, aja. nggak apa-apa lah. Yang ini aja. Oke, yang ini cukup ya. Tinggal ke foto. Habis ini antum kasih tips buat adik-adik antum ya. Siap, Ustaz. Aman. Ini tuh, ini ada video juga deh saat antum kirim video juga ya. Ini aman tapi anak tampilin di sini ya. Silakan. Ini video apa saat? Belum ini, Ustaz. Belum tampil di layar anak. Oh, afwan, afwan, afwan. Anak kira udah tampil. Tadi belum tampil berarti. Ini anak tadi nampilin video yang ini saat. Udah tampil belum? Ini kayak kemah musim dingin gitu, Ustaz. Jadi sekarang ini kan lagi musim dingin. Ini pertama kali diadakan sama kampus. Jadi kita bisa nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, sambil ngeteh, ngopi, cemilan. Kayak gini dia. Karena duduk di sini. Anak kecilin aja kali. Volumenya biar ini. Nah, itu ada kayak perapian gitu ya, biar hangat, santai. Jadi enak lah gitu, Ustaz, buat ngobrol. Kan lagi liburan juga kita. Ini Kalau dekat nggak dari kemana-mana, kampus. di masih di dalam komplek kampus, Ustaz. Dari kamar anak Masya mungkin Allah. sekitar 300 meter aja, Ustaz. Dekat kok. Oke, ini videonya nah matiin aja audionya ya. Antum yang jelasin lah ya. Nah, ini suasana Masjid Nabawi. Itu ini lagi maghrib, azan maghrib. Oh, Insya Allah. perlu anak nyalain audionya?
Boleh nggak azan maghrib? Nah, ya semoga bisalah santri-santri kita terima di Universitas Madinah. Amin, amin, Ini amin. pintu Mirip ini puluh. suaranya mirip Ana ini, Sat. Masya Allah, Zat. Ulang ya. Masya Allah. Kita ulang, Sat. Ayo, mana ini azannya? Azan maghrib waktu itu. Ya, kegiatan kita gitu aja tuh. Pokoknya pagi belajar, kemudian siang istirahat, sore kita berangkat ke Nabawi, kemudian maghrib, pada maghrib kita ikut kajian, setelah Isya kita sibuk mengulang pelajaran. Oke. Seperti itu sih. Masya Allah. Adem ya dengar suaranya juga, Masya Allah. Ya ini kuliah anak. Udah, nah ini kuliah akidah dakwah, isinya seperti apa, Ini yang mana tahu kampusnya, Sat. penasaran. Iya, saat ini kok ruangan Fakultas Akidah Dakwah seperti inilah. Oh, Sat, antum sambil kalau nggak salah kemarin bilang mau nyeritain ada pelajaran apa aja deh. Oh iya, cuma lupa screenshot Zat. Sambil disebutin aja lah, nggak apa-apa. Kita itu ada pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid itu dari semester 1 sampai semester 8. Jadi istilah kayak mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di kemudian ada pelajaran, ini pelajaran utama dulu saat mungkin ya. Ada pelajaran Ya. usul dakwah tentang metode-metode berdakwah, kemudian inti dalam berdakwah itu seperti apa. Kemudian ada belajar firqat, sekte-sekte, sekte-sekte Islam, kelompok-kelompok sesat Islam. Kemudian ada pelajaran agama-agama. Jadi bukan perbandingan agama ya, tapi kita belajar agama-agama itu tujuannya untuk membantah mereka. Kemudian juga ada pelajaran fikih dakwah, bagaimana kita berdakwah di masyarakat, bagaimana kita bicara. Kemudian ada manahijul dakwah. Kemudian ada tulisan ilmiah dalam akidah, tulisan ilmiah dalam ilmu dakwah, dan masih banyak lagi. Adapun pelajaran luarnya mungkin kayak tafsir, hadis, nahwu, nah, seperti itu, Zat. Nah, ini Ana sambil nyalain video-video antum nih. Ini jalan menuju kampus ya. Jadi, pokoknya ada subuh, kemudian di kamar mungkin mandi atau sarapan, kemudian coba baca-baca sedikit, baru berangkat. Ya, sekitar setengah 8 lah, nah, berangkat gitu. Karena kita mulai kuliah jam 8, Zat. Ini video-videonya video original punya antum semua ya, Sad ya? Ya, dari kamera anak-anak kirim. Ya. Kalau Ana Oh, upload. upload terpisah dari ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Zat. Ana upload di YouTube aman ya. Boleh. Aman, Zat. Ini Nggak ada yang klaim ya. Ini perpustakaan. perpustakaannya ya. Ini punya anak gitu, nggak ada watermark. Ya, ini perpustakaan. Sebenarnya dia besar, cuman ini anak ambil di lantai 3 karena ini bagus banget gitu. Insya Allah ya. Banyak. Ada Murotab. tuh, dia Zat, betul ditertibkan secara ilmu-ilmunya, bidang ilmunya ada akidah, ada hadis, tafsir, bahasa Arab dan lain-lain. Masya Allah. Nah, kalau Berikutnya ini nih. Ji, Oh, ya Masya ini Ji Allah. fasilitas kampus. Insya Allah Ustadz kan senang nih ngedim nih. Nah, tahu Zat S2 S3 di sini Zat. Insya Allah. Ya, doakan, doakan, Sat. Antum harusnya pulang dari sana six pack atau, Sat? Kayaknya nambah Zat, kebanyakan makan onta di sini. Antum rajin, rajin kunjung ke sini nggak? Alhamdulillah seminggu 2 kali, Zat. Duh, libur kan Jumat Sabtu. Nah, baru kemarin anak sana Oh, Masya berenang. Allah. Cuman pertanyaannya lebih rajin ke sininya apa lebih rajin makan-makannya? Paling itu aja tuh. Kalau makan-makan tuh, Masya Allah ya. Ini apa? Koridor kampus. kelas-kelasnya, kemudian bangku-bangkunya seperti apa. Oh Satu iya. kelas ini bisa sampai 70 mahasiswa, jadi emang banyak banget. Taib Zat, Ana percepat nih. Ini yang Mungkin tadi. ini kan langsung Madinah apa mendaki Uhud aja. Nih, Masya Allah waktu itu anak naik Gunung Uhud.
Yang apa nih? Video apa foto? foto mendaki Gunung Uhud. Mendaki Ada, Gunung Uhud. Oh, ini nih iya, mendaki Uhud. iya, itu dia. Nah, ini aduh Nah, kecil ini sekali. masalahnya. Fotonya tuh antum kecil tuh lihat. Nanti pecah dia ya. Iya, kalau Ini anak zoom cuma gini tuh pecah. dan masih jelas sih insya Allah. Insya Allah lah. Coba nih kita lihat dari sini deh. Ini Nah, ini kita percepat ya. boleh, Zat. Antum main tenis, apa namanya, biliar ya? Main biliar juga di sana. Nggak bisa. Nah, ini kolam renangnya, fasilitas berenangnya. Bersih Ah, dan nyaman. oke. Kemudian Daurah Ilmiah Madinah. Nah, ini juga kecil nih saat nih. Nah, ini apa Mudah-mudahan kebaca namanya lah ya. macam-macam ya Doro ilmiah itu kadang kalau lagi libur kita pasti ada. Nah ini lapangan tenis, lapangan bola, mini soccer, Oh, Masya kemudian Allah ada luas ya. luas, Zat. Alhamdulillah. Jadi kalau Masya stres Allah. belajar misalkan capek, saya bisa refreshing seperti ini. Siap, siap, siap. Terus gerbang, ini gerbang UIM 1. Turun hujan. Masya Allah. Ini gerbang UIM. Oh, masih sama ya. Cuman potret. Oke. Ini Idul Fitri antum di Eh, kampus. iya sama teman-teman. Oke. Kemudian tadi mendaki Uhud udah. Oh, Masya Allah. Pangeran Abdurrahman. Di pameran budaya waktu itu kan jadi internasional setahun sekali. Ini juga sama. Ini Indonesia menang Zat. Juara satu waktu itu dapat hadiah, Insya Allah tiga puluh Oh, lima Masya ribu real. Allah. Itu dari Indonesia berarti yang tadi. Iya, Zat. Nah, ini rombongan pertama tanggal 3 Maret 2023. Oh, gitu. Enam Ini puluh rombongan orang. antum. Ya, Ustaz. Nah, ini seminar-seminar udah kecil banget. Ya makanya nih. Di Zoom buram nih, Sat. Khalas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sat. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat Amin, antum nih Allahumma ya, Sat ya. amin, Akhiran, Allahumma Sat. amin. Akhiran. Akhiran, akhiran. Baik. Pesan-pesan buat adik-adik antum. Mangga, Sat. Dan buat adik-adik anak mungkin ya, mungkin anak bagi tiga nggak apa-apa, Ustaz. Jadi ke Boleh, adik-adik, boleh. orang tua, dan ke para asatidzah. Kalau pesan-pesan anak untuk santri ya ikhlaskan niat dalam belajar. Kalau mau ke UIM bukan tujuan uang, bukan tujuan FOMO, ya, kalau istilah sekarang mah. Tapi memang murni untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian juga sesuatu yang lezat itu tidak mungkin didapatkan dengan kelezatan. Jadi jangan kira lulus bisa leha-leha, nggak mungkin. Kemudian selanjutnya ambil ilmu sebanyak-banyaknya di pondok agar kita siap menghadapi jenjang perkuliahan. Sabar ya, jangan banyak mengeluh. Inilah jalan menuntut ilmu. Kemudian cari teman atau circle yang baik dan saling menasehati. Kenapa Anda sebutkan saling menasehati? Karena belum tentu dia baik, tapi bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian untuk para wali santri, mungkin Anda pesankan jangan biarkan anak kita berjuang sendiri. Bantu, dukung. Tadi mungkin Anda sebutkan orang tua Anda itu juga cerewet, ingatin berkas. Walaupun ya namanya anak-anak ya sedikit gondok, tapi ya itu tadi untuk kebaikan kita, mendoakan, memotivasi orang tua, alhamdulillah, bahkan nemenin juga. Untuk para guru, asatidzah, musyrifin, sivitas pondok, anak sangat berterima kasih atas dedikasi dan bantuannya. Anak harapkan ambisi dan semangatnya bisa ditingkatkan, Masya Allah. Jadi bukan sekedar mengajar gitu, Sat ya. Masuk kelas, kemudian bicara sampai waktu habis, kemudian pulang, enggak. Tapi harus punya visi dan niat bahwasanya santri-santri kita ini aset terbaik umat, yang mana nanti estafet dakwah disampaikan ke mereka. Ya kalau misalkan bukan santri-santri kita, siapa lagi yang akan mengemban amanah dakwah ini? Mungkin itu, Zat. Barakallahu fikum, Zat. Jazakumullah khairan kathiran. Wafikum barakallah wa iyyakum. Ana juga Amin. mengucapkan jazakumullah khair nih, Ustaz Abdurrahman ya. Syukran, Sekali Zat. lagi Insya Allah. mudah-mudahan bermanfaat dan jadi
ladang pahala buat antum nih sudah share informasi-informasi dan mudah-mudahan jadi sesuatu yang menarik juga ya buat teman-teman nanti yang nonton gitu ya. Di situ kan sudah tersampaikan ya intinya jangan cuman mau maunya aja tapi ya persiapan dan segala macam lah persyaratan disiapkan dengan baik. Ya, Taib, kita cukupkan Ustaz untuk podcast pertama kita dengan segala hambatannya. Aman, Ustaz. Qadarullah nih Allah Allah. ternyata ada kendala nih. Taib, sekali lagi syukran ya Ustaz ya. Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.